Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah minum infus water setiap hari mampu menurunkan berat badan? Ya, jadi sekarang banyak sekali orang yang meminum infus water ya sebagai minuman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, infus water ini bukan cairan infus itu ya, tapi ya bagi Anda yang belum tahu, misalnya yang nonton belum tahu apa itu infus water itu adalah air yang biasanya ditambahkan dengan bisa berupa daun mint, misalnya ada yang berupa lemon, jeruk nipis, ditambahkan jahe merah misalnya gitu ya, seger, terus kemudian taruh di satu botol minum begitu. Jadi air putih saja tanpa tambahan apapun, baru ditambahkan dengan lemon atau daun mint atau misalnya jeruk nipis atau strawberry. Ada yang menambahkan ya pokoknya apapun biasanya ditambahkan di situ, bukan di blender, bukan di juicer semacam seperti itu, tapi hanya dicemplungin saja. Jadi buahnya segar, diiris-iris tipis, lemonnya misalnya jadi beberapa bagian, terus kemudian dimasukkan ke suatu botol, terus diminum sebagai minuman sehari-hari. Basicnya air putih sih seperti itu. Jadi minuman itu merupakan cairan yang diminum untuk minuman sehari-hari. Biasanya kan kita minum air putih saja. Nah, itu ditambahkan misalnya dengan ya daun mint, bahkan ada yang jahe, ada yang ditambahkan buah-buahan, strawberry, kiwi dan sebagainya. Banyak varian infus water. Nah, apakah itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan? Ya tergantung begitu. Jadi kalau misalnya ya kalian minum infus water tersebut diiringi dengan menjaga pola makan, menjaga asupan kalori, memperbanyak aktivitas fisik, ya tentu saja tubuh kalian akan mengalami penurunan berat badan. Tetapi kalau misalnya kalian minum infus water ya dengan menerapkan pola makan yang tetap sama ya, hanya menambahkan minuman infus water ini saja tanpa ada perubahan apapun berkaitan dengan pola makan, pola aktivitas fisik, ya sama saja hasilnya, tidak akan banyak membantu begitu. Nah, memang goal utama untuk orang-orang yang meminum infus water ini lebih kepada sesuatu yang sifatnya mempercepat proses penurunan berat badan. Terus kemudian ya beberapa yang dimasukkan misalnya kayak lemon, jeruk nipis atau jahe merah itu ya yang digeprek dimasukkan ke air putih tersebut memberikan efek kenyang ya, jadi bisa untuk meredam nafsu makan. Tapi sekali lagi ya, nafsu makan ini tidak hanya berupa rangsangan dari diri kita begitu, tapi juga dari luar begitu ya, makanan-makanan yang ada di depan kita yang kitalah yang benar-benar menentukan, dari pikiran kita yang akan memutuskan apakah kita mau makan padahal itu di luar jam makan, atau kita sudah berada di dalam kondisi yang dimana terlalu banyak makan. Sekali lagi balik ke diri kita masing-masing, nggak cuman sekedar mengandalkan misalnya kayak infus water tadi seperti itu. Jadi dipastikan ya kalian juga secara keseluruhan itu mengalami perubahan ya dari sisi pola makan, dari sisi apa yang kalian minum tentu saja ya. Jadi tidak hanya serta-merta bergantung terhadap satu hal saja, apalagi satu hal ini yaitu infus water saja. Sementara secara keseluruhan ya, kalian misalnya 3 kali sehari makan itu tidak mengalami perubahan ya, terus kemudian ada
camilan yang dikonsumsi itu juga tidak diubah. Terus ya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang masih berlanjut, masih tetap dilakukan, padahal kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya tidak mendukung proses penurunan berat badan. Ya, infus water ini akan menjadi sesuatu hal yang mubazir, akan menjadi sesuatu hal yang tidak ada efek apapun terhadap tubuh kalian. Seperti itu. Jadi infus water bagus ya, ada katakanlah nutrisi, ada sifatnya mikro sih ya, vitamin, ada terus kemudian mineral, ada kandungan-kandungan senyawa yang terdapat di dalam buah atau daun tersebut atau rimpang tersebut yang bisa masuk ke dalam tubuh dengan berbagai macam khasiat ya, untuk misalnya membantu untuk menyehatkan saluran pencernaan, kan bisa juga lemon dan sebagainya. Terus kemudian kandungan vitamin C-nya menjaga tubuh kita tetap sehat, menjaga kita dari serangan virus maupun bakteri, mampu menjadi misalnya beberapa tanaman bagus untuk imunomodulator atau menjaga sistem imun kita ya. Terus misalnya ya berkaitan dengan seperti saya bilang tadi ya, berkaitan dengan program diet, membantu untuk menurunkan nafsu makan ya. Jadi banyak poin-poin yang bisa kita ambil dari minum infus water. Tapi sekali lagi juga tidak terus kemudian hanya satu kali minum gitu ya, tapi memang menjadi rutinitas, dan ini bagus begitu. Apalagi bagi yang katakanlah males untuk makan buah, misalnya ada beberapa buah yang terlalu asam ya, kayak lemon atau mungkin stroberi ya, dengan kandungan vitamin C yang cukup tinggi, antioksidannya juga cukup tinggi, tapi kalian untuk mengkonsumsinya secara langsung mungkin karena terlalu asam, terlalu kecut, nggak doyan, ya bisa katakanlah diakali gitu ya dengan cara infus water ini gitu. Tapi ya balik lagi berkaitan dengan topik pembahasan kita, kalau untuk penurunan berat badan harus benar-benar diimbangi secara keseluruhan ya, mulai dari sarapannya ya harus diperhatikan, jangan sampai mengkonsumsi makanan-makanan yang berkalori yang terlalu tinggi, terus kemudian nutrisinya rendah, rendah akan serat, nanti sama juga akan gampang lapar. Makan siangnya juga harus benar-benar diperhatikan, makan malamnya juga diperhatikan ya. Terus kemudian snack ya, di antara ketiga makanan tersebut harus diperhatikan. Percuma kalian misalnya katakanlah makan atau minum infus water tapi snacknya camilannya gorengan, terus kemudian ya martabak, misalnya martabak manis gitu di malam hari gitu, padahal itu kalorinya cukup tinggi dan nutrisinya rendah, ya akan terasa percuma begitu. Dan ya kita tidak melarang makan gorengan, kita tidak mengharamkan untuk mengkonsumsi martabak manis, martabak telur dan sebagainya, tapi sekali lagi perlu diingat-ingat bahwasanya ya kita harus bijak ya, kalian harus benar-benar memperhatikan makanan apapun ya, snack, camilan, kerupuk, crackers, apapun itu mengandung kalori ya, dan artinya kalian harus memperhatikan jumlah kalori tersebut. Kalau tidak diperhatikan, asal makan aja, asal ngemil, yang penting enak, maka ya balik lagi tubuh kalian akan gemuk, berat badan kalian akan naik. Mau sehari minum infus water terus begitu ya, sama saja bohong gitu, sama saja tidak akan memberikan efek apapun terhadap tubuh kalian berkaitan dengan berat badan, seperti itu. Jadi satu hal yang positif, satu hal yang bagus berupa infus water ini, tapi tidak diimbangi dengan suatu hal yang positif juga dengan mengubah pola makan, dengan memperhatikan makanan yang kalian makan, dengan memperhatikan bagaimana proses makanan itu bisa sampai ke tangan kalian, bisa sampai ke mulut kalian, dimasukkan
ke dalam mulut untuk dicerna oleh pencernaan kalian, maka ini akan menjadi sebuah ketimpangan. Satu positif sama saja, satu bahkan negatif ini tidak akan memberikan efek yang baik, tidak akan memberikan efek positif. Jadi satu bagus ya, sudah memberikan nilai positif, nilai tambah yang baik ya bagi tubuh kita berupa infus water. Ditambahi juga sekaligus untuk memperhatikan yang kalian makan, untuk lebih memilih makanan-makanan yang rendah kalori namun mengandung nutrisi yang cukup tinggi, gizi yang cukup tinggi. Seperti itu ya penjelasan saya seputar infus water. Jadi tergantung secara keseluruhan, tidak bisa hanya bergantung terhadap satu hal, misalnya infus water saja. Jadi semuanya harus diperhatikan. Akan sangat lebih baik jika kalian juga melakukan aktivitas fisik berupa olahraga ya, diawali dari yang ringan-ringan dulu, jalan kaki, jogging dan sebagainya, sampai timbul kebiasaan baru, sampai timbul kesenangan baru berupa atau hobi baru berupa olahraga. Seperti itu ya. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, mencerahkan kalian semua. Please jangan hanya bergantung terhadap infus water saja, tapi lakukan perubahan secara keseluruhan. Ya, mulai dari awal kali kalian buka mata sampai nanti malam kalian menjelang tidur, semuanya pastikan lakukan yang terbaik untuk tubuh kalian. Sayangi diri kalian masing-masing. Ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and share. Terus subscribe juga bagi yang belum subscribe. Terus follow juga sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram juga, ada Facebook fanpage juga. Silahkan di like. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.